sedikit membahas mengenai perubahan perilaku ya, kayak gitu, dari menggali permasalahan, dasar-dasar komunikasi, terus bagaimana nih cara perubahan perilaku kayak gitu. Jadi ini kan outputnya ya, output dari konseling. Jadi perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan juga perubahan perilaku kayak gitu. Nah, kita bahas yang ini kemarin ya, sedikit aja ya, karena ini sama ya. Jadi menggali permasalahan di sini. Nah, di sini ya, jadi harus memperoleh komitmen kayak gitu. Jadi di awal-awal itu kita harus membangun kepercayaan diri si klien, harus membuat si kliennya ini dia nyaman kayak gitu. Dan dengan keputusannya itu karena dia percaya diri ya, dan keputusannya itu supaya si kliennya ini mempunyai komitmen untuk melakukan rencana intervensi kayak gitu. Nah, akhirnya nanti kita bisa lihat progresnya di kunjungan ulangnya di pas waktu konseling kedua. Kira-kira progresnya bagaimana ini dengan perubahan sikap, perubahan perilaku, dan juga perubahan pengetahuannya kayak gitu. Jadi di Monep sama terus kalau sudah ya kita sudah tahu bahwasanya oh ini progresnya sudah baik kayak gitu. Si kliennya ini dia sudah punya komitmen, sudah ada pemeliharaan. Jadi pemeliharaannya itu maksudnya dia sudah paham, akhirnya dia melakukannya tuh sehari-hari kayak gitu. Jadi kita bisa menghentikannya. Nah, di sini ini sama lah ya, pendidikan gizi ini bertujuan untuk mengubah 3 hal ini, pengetahuan, sikap, dan juga praktik ya. Jadi kalau sikap ini dia, jadi ini istilahnya kayak urutan ya, jadi kalau dia sudah punya pengetahuan, nanti dilanjutkan dengan sikap, kayak gitu. Setelah itu dia melakukannya dengan praktik, kayak gitu. Di sini contohnya ya, jadi antara sikap, pengetahuan, sikap, dan juga praktik ya. Ini dicontohkan satu saja ya. Jadi kalau ini ya, ini no receiving perception. Jadi kalau misalkan kita sudah memberikan penyuluhan ataupun kita memberikan informasi lah ya melalui media kayak gitu. Nah, ketika kita mengetahui perubahan pengetahuannya, kita bisa ngeceknya lewat ini. Jadi si kliennya atau respondennya ini dia bisa menguraikan, mendefinisikan, dan menyatakan terhadap informasi yang diberikan. Jadi ini tingkatan yang paling rendah ya dari perubahan perilaku kayak gitu. Terus sikap ya, sikap ini dia menerima, receiving, jadi mau dan memperhatikan rangsangan yang diberikan, misalkan dia mau mendengarkan ceramah. Nah di sini dia mampu menguraikan, terus habis itu dia mau mendengarkan. Jadi kalau misalkan dia cukup di sini, cuma menyebutkan saja terhadap informasi yang diberikan, kayak gitu, tapi dia akhirnya nggak mau mendengarkan informasi yang diberikan, gitu. Nah, dia tidak akan lanjut ke tindakan. Jadi dia misalkan ini seorang ibu dapat memberi makan bergizi untuk balitanya. Jadi di sini dia sudah mau mendengarkan, tapi dia akhirnya nggak mau lanjut nih. Ya udah dengerin aja, nggak lanjut ke praktek. Gitu. Akhirnya dia tidak ada perubahan perilaku kayak gitu. Jadi memang ini harus tiga-tiganya harus ada kayak gitu karena ini merupakan step ya, step untuk perubahan perilaku. Jadi harus ada pengetahuannya dulu, harus tahu nih kayak gitu. Misalkan bayi ASI eksklusif ini dia manfaatnya adalah untuk meningkatkan imun kayak gitu untuk bayinya. Nah, untuk ibunya dia adalah untuk KB alami kayak gitu ya. Nah, untuk sikapnya ini bagaimana kayak gitu. Nah, ketika ada penyuluhan, misalkan ketika ada penyuluhan, si ibunya ini mau untuk menghadiri penyuluhan terkait manfaat ASI eksklusif untuk bayi dan balita. Gitu. Mau untuk mengikuti, mau untuk mendengarkan, secara aktif memberikan respon, kayak gitu tuh sikapnya. Terus prakteknya si ibunya ini tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dengan tidak memberikan makanan lainnya. Kalau memang produksi ASI-nya cukup ya, kayak gitu. Kalau tidak nanti bisa diberikan susu formula, itu nggak masalah ya. Kalau Bapak Ibu kan sudah tahu ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan produksi ASI-nya sedikit sudah
diberikan makanan untuk meningkatkan gitu seperti daun katuk kayak gitu, kacang-kacangan ataupun sudah diberikan suplemen tapi produksi ASINYA sedikit. Nah, ini bisa diberikan susu formula sesuai dengan usianya. Dan kalau bisa tidak menggunakan botol kayak gitu ya. Nah, itu ada peraturannya kayak gitu. Nah, jadi ibunya ini mempraktekkan dari informasi yang sudah diberikan ini tadi kayak gitu. Kalau misalkan ibunya cuma tahu doang di sini kayak gitu ya, tahu doang, tapi ternyata dia tidak memahami ya dengan cara mendengarkan informasi yang diberikan, itu tentunya dia tidak bisa mempraktekkan. Sudah tidak ada stimulannya lagi, rangsangan lagi untuk mempraktekkan informasi yang telah diberikan. Gitu. Biasanya ini berpengaruhnya itu karena ada ya rangsangan tadi ya, atau dia tidak paham mengenai konsekuensi ataupun manfaatnya. Seperti itu. Yang selanjutnya teori perubahan perilaku. Ini ada berapa ya? Ada 4 ya. Yang pertama ini adalah Lakuarta dan Denisha. Jadi ini tahap pertama. Tahap pertama yang dilakukan untuk mengembangkan hubungan yang kuat dan saling percaya antara klien dan konselor. Tahap pertamanya ya, ini penting ya, supaya nanti juga konselingnya, sesi konselingnya ini berlangsung secara responsif kayak gitu. Jadi dua arahnya ini berjalan kayak gitu ya. Terus yang tahap kedua menyangkut pembentukan strategi perubahan perilaku. Jadi rencana intervensinya bagaimana ini, kayak itu strategi perubahannya itu bagaimana, kayak gitu untuk pemecahan masalah, kayak gitu. Yang selanjutnya Pavlov ya. Ini yang pertama, jadi ada 3 model ya. Jadi memang secara umum ya, memang sebelumnya manusia ini dilahirkan dalam keadaan netral, sehingga lingkungan dan pengalaman yang membentuk perilaku. Jadi kita itu sebagai manusia pasti akan bersinggungan ya dengan lingkungan sekitar, kayak gitu. Entah itu nanti akan mempengaruhi sikap, perilaku dan praktek kita. Gitu. Contohnya aja nih mengenai menyusui, kayak gitu. Oh ternyata ibu neneknya atau ibu mertua kayak gitu bilang bahwasanya bayinya tuh nangis terus ya, maka ini deh dikasihnya aja pisang aja kayak gitu. Nah, ini kan kita bersinggungan dengan lingkungan lain, support sistem lain kayak gitu yang akan berpengaruh terhadap prakteknya kita. Kayak gitu. Yang pertama, model pertama tuh perubahan perilaku secara langsung. Jadi dia ada informasi, nah, sudah tahu manfaat sama konsekuensinya terus dilakukan kayak gitu. Yang kedua meniru atau peniruan. Jadi kita meniru orang lain yang sukses melakukan, yang berhasil melakukannya ini. Tapi yang nomor 2 ini meniru atau peniruan ini dia menirunya secara benar. Kayak gitu ya, maksudnya secara benar itu misalkan penurunan berat badan nih. Penurunan berat badan ini kalau bisa dengan cara menurunkan konsumsi harian, tapi menurunkannya nggak boleh secara drastis kayak gitu. Mengganti konsumsi karbohidrat. Jadi karbohidrat yang dia sederhana ke karbohidrat yang kompleks kayak gitu. Dia melakukan aktivitas fisik 3 sampai 5 kali seminggu dengan intensitas 30 menit. Itu meniru, tapi dia menirunya ke orang yang tepat kayak gitu ya. Terus selanjutnya ini tidak berdasar dan cenderung sembarangan. Jadi ini meniru, sebenarnya juga meniru, ya, tapi ke proses yang tidak tepat. Itu misalkan ada selebritas yang dia menurunkan berat badan dengan cara dia sedot lemak, dengan cara dia minum minuman suplemen untuk menurunkan berat badan, gitu. Nah, tanpa melakukan aktivitas fisik, tanpa melakukan pengurangan, dia nggak makan sama sekali akhirnya gitu. Itu adalah dia meniru secara tidak berdasar. Walaupun sebenarnya dia yang dilihatnya itu adalah sukses, kayak gitu, belum tentu nanti dianya sukses berhasil menurunkan berat badan.
Ataupun misalkan dia menurunkan berat badan yang sukses, itu nanti akan berpengaruh terhadap fisiknya karena dia defisit atau kekurangan sekali intake makanannya. Jadi ada 3 model ya. Terus selanjutnya herd belief model. Jadi ini nanti ada beberapa, ini seperti model SOR ya. Jadi stimulan, organisme, reaksi sama respon kayak gitu. Jadi ini hampir sama ya herd belief model ini ya. Jadi dia kemampuan seseorang mengarahkan keberhasilan untuk memperoleh kesehatan yang lebih baik melalui perubahan perilaku. Jadi untuk mendapatkan perubahan perilaku itu ada beberapa stimulannya, rangsangannya. Nanti kita akan bahas nanti ya. Jadi ini ada mengadopsi ya. Jadi di sini sistemnya tuh sistem mengadopsi. Jadi dia melakukan apa yang dilakukan orang lain kayak gitu, tapi dia dengan berdasar keilmuan kayak gitu. Terus yang terakhir model transteoretikal. Jadi ini ada 6 ya. Jadi prekontemplasi, kontemplasi, preparasi yang 1 sampai 3 ya. Prekontemplasi ini tahap ini klien belum menyadari adanya permasalahan ataupun kebutuhan untuk melakukan perubahan. Jadi si klien ini nggak ngerasa insecure nih sama keadaannya. Jadi misalkan dia ngerokok gitu ya, nah ngerokok ataupun hubungan sama gizi deh ya, dia makan junk food terlalu banyak, dia nggak menyadari bahwasanya ini nanti kalau terlalu berlebihan akan berdampak kepada kesehatannya. Kayak gitu. Yang kedua, kontemplasi. Sudah timbul kesadaran akan adanya masalah tetapi masih dalam tahap keraguan-raguan. Nah, ini sudah mulai dia yang tadi makan terlalu banyak junk food, tinggi lemak, ngecek ternyata dia LDL-nya tinggi, kolesterolnya tinggi, kayak gitu. Dia sudah sadar nih bahwa ini nggak bagus nih, tapi dia merasa tubuhnya baik-baik aja. Kayak gitu. Oh ini aku masih bisa kok, masih bisa jalan, kayak gitu. Nggak ada pengaruh apapun ke fisikku, kayak gitu. Palingan juga ini nanti rendah sendiri LDL-nya, kolesterolnya, kayak gitu. Selanjutnya preparasi. Jadi ini jendela kesempatan untuk melangkah maju ataupun kembali ke tahap kontemplasi. Jadi ini sudah sadar nih di sini. Sudah sadar, sudah nggak ada keraguan-raguan. Tapi ini juga sebagai tahap dia kembali ke keraguan-raguan. Jadi di sini jendela nih, jendela yang tipis ya antara kontemplasi sama preparasi. Jadi ini sudah mulai persiapan nih melangkah maju. Ataupun dia bisa balik lagi ke kontemplasi. Gitu. Yang selanjutnya itu adalah aksi. Jadi pasien mulai melakukan perubahan. Jadi sudah sadar, sudah nggak ragu-ragu lagi, sudah maju ke depan ya, sudah melakukan aksinya kayak gitu. Jadi sudah ada perubahan perilaku dari masalahnya tadi. Dia sudah mengurangi konsumsi minyaknya ya, kayak gitu. Yang kelima, pemeliharaan. Jadi ini pemeliharaan perubahan perilaku yang telah dicapai dan mencegah kekambuhan. Di sini berarti konsistensi ya. Jadi dia sudah tidak melakukan lagi, kayak gitu, dia sudah mengurangi kebiasaan yang sebelumnya. Tapi ini juga bisa didorong juga, harus ada supportnya juga, karena ini bisa kambuh lagi nih ke fase yang pre-kontemplasi tadi. Jadi ngerasa kalau oh ini aku sudah sembuh nih, kayak gitu. Oh ini aku kayaknya nggak apa-apa nih makan makanan yang berminyak lagi, kayak gitu. Ya kalau kita sebagai konselor sebaiknya memang membatasi, kita bilangnya membatasi ya, kayak gitu. Karena memang kita kan juga butuh ya, butuh lemak kayak gitu. Nah, butuh lemak bisa dari protein juga sebenarnya kayak gitu. Tapi ya kita jangan ini ya bilangnya nggak boleh konsumsi ini. Kalau bisa dibatasi karena memang kebutuhan perorangan itu kan beda-beda. Yang keenam, relapse. Jadi dia kambuh lagi di awal ya kayak gitu. Karena yang tadi dia ngerasa dirinya sudah baik-baik saja, ya udah kebiasaannya itu akan diulangi kembali. Akhirnya seperti itu. Nah, ini balik lagi nih kayak gitu. Padahal dia harus ini pemeliharaan ini kan untuk jangka panjang ya, untuk long term ya. Kayak gitu. Makanya di sini perlu support system juga kayak gitu. Jadi orang-orang di sekitar kita harus paham juga, harus punya kesadaran bahwasanya hidup sehat itu untuk penting tidak hanya untuk menghindari penyakit saja.
Ini strategi perubahan perilaku ya. Jadi perubahan perilaku ini didasari karena adanya motif ya. Motif ini dia stimulan ya, kayak SOR kayak gitu ya. Jadi rangsangan yang dia bisa membangkitkan kita atau tenaga kita untuk bisa melakukan perubahan. Gitu. Nah, konsep perubahan perilaku ini yang pertama adalah adopsi. Gitu, adopsi. Jadi proses adopsi dari ahli ilmu sosial Rogers terdiri dari 5 tahap. Jadi awareness, interest, evaluation, trial, adoption. Gitu. Jadi ini hampir sama sebenarnya kayak tadi ya, kayak model-model yang tadi ya, kayak gitu. Yang pertama awareness, jadi harus sadar dulu nih, kayak gitu bahwasanya masalah ini penting nih, masalah penyakitnya, kayak gitu. Entah itu dia penyakit lambung, penyakit TBC, nah dia paham mengenai apa namanya konsekuensinya itu seperti apa. Gitu. Nah, ini misalnya kalau contohnya dia penyakit hepatitis B nih, dia penting untuk melakukan imunisasi supaya nanti terhindar dari hepatitis B. Dia sudah tahu konsekuensinya ketika terkena hepatitis B itu seperti apa. Yang selanjutnya interest. Seseorang mulai tertarik dengan adanya pengetahuan atau tingkah laku yang baru. Jadi dia sudah tahu nih, terus dia sudah mulai baru tertarik dulu ya, dia belum memulai. Jadi tertarik, ini kayaknya bermanfaat nih buat aku nih kayak gitu. Nah, di sini kan masih awareness ya. Oh, penting kayak gitu. Terus di sini sudah mulai tertarik nih. Kayaknya kalau saya imunisasi kayak gitu, imunisasi hepatitis B, saya akan terhindar dari penyakit ini. Tidak hanya penyakit ini kayak gitu, tapi saya juga bisa terhindar menularkan penyakit kayak gitu. Jadi sudah interest nih. Yang ketiga, evaluation. Jadi seseorang akan menilai pengetahuan tingkah laku baru tersebut dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Gitu. Jadi dia sudah memikirkan kayak gitu ya. Jadi memikirkannya ini tidak hanya kalau imunisasi kayak gitu ya. Kalau imunisasi yang dia enggak dari pemerintah kayak gitu. Jadi menilainya di sini tuh tidak hanya maksudnya kerugian di sini tuh maksudnya kerugian ke dianya tidak hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah materialnya ya. Kayak misalkan imunisasi yang tidak dianggarkan oleh pemerintah harus bayar sendiri gitu ya. Pasti orang-orang berpikir, oh ini mendingan imunisasi atau enggak ya, kayak gitu. Karena ini terlalu mahal. Bagusnya ini uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini aja, kebutuhan A kayak gitu. Nah, jadi ini dia menimbang-nimbang nih, kayak gitu, manfaat dan kerugian dari melakukan suatu perubahan perilaku, kayak gitu. Nah, selanjutnya trial ya. Jadi tadi sudah melakukan penilaian, jadi setelah melakukan penilaian dan manfaatnya cukup besar, yaitu bagi dia seseorang akan mencoba tingkah laku yang baru tersebut. Gitu. Oh, ternyata kalau ditimbang-timbang, ini biayanya nggak terlalu besar nih, dan manfaatnya pun juga long term, dan imunisasinya pun cuma sekali, kayak gitu ya. Nah, berarti nggak apa-apa nih kalau dilakukan. Akhirnya yang kelima, adoption. Jadi dia mencoba setelah tadi yang mencoba trial tadi, nah klien ini menyukai dan ini menganut tingkah laku ini atau melakukan perilaku ini kayak gitu. Nah, klien menganut perilaku baru ini, nah ini memang tantangannya seperti ini ya, hambatannya ya, kayak gitu untuk semua orang lah ya dalam melakukan perilaku yang baru. Yang pertama dia terus-menerus melakukannya, dia konsisten. Tentunya kalau di sini pasti dia sudah ada support sistemnya ya, entah dia ikut komunitas kalau ingin menurunkan berat badan gitu ya, entah ikut komunitas, ada teman-temannya yang sama-sama ingin menurunkan berat badan kayak gitu. Biasanya berhenti menganut. Nah, ini hambatannya itu juga banyak ya, kayak gitu. Konsistensinya menurun, semangatnya menurun, tidak ada teman nih yang ikutan juga dalam melakukan perubahan perilaku, keluarganya tidak mendukung, kayak gitu. Terus banyak diskon GrabFood, GoFood kayak gitu ya. Oh ini lebih banyak nih diskon-diskon, kayaknya enak nih. Akhirnya kecanduan kayak gitu ya, fast food, junk food kayak gitu. Nah, akhirnya perubahan perilakunya ini dia tidak berlangsung secara lama. Jadi makanya kita perlu kalau ingin melakukan perubahan perilaku nih,
Itu ada support sistemnya, entah dari teman, keluarga, grup, kayak gitu ya. Nah, kita bisa mencari support system itu ya, kalau memang di sekitar kita tuh nggak ada. Nah, ini sama ya, tadi ya poin-poin adoption ya, gitu. Jadi awareness, jadi penggunaan media komunikasi sangat bermanfaat. Jadi di sini contohnya ya, misalkan kalau kita sudah memberikan informasi melalui media, gitu. Orang-orang nih sudah mulai aware nih terhadap informasi ini, gitu. Terus interest, gitu. Jadi setelah orang-orang ini tertarik, nah ini sudah nggak cukup lagi dari media, jadi harus ada komunikasi langsung, misalnya penyuluhan kayak gitu ya, seperti peraturan pemerintah ya yang kemarin kita bahas kayak gitu. Jadi perubahan perilaku itu kan bisa dengan paksaan ya dari peraturan kayak gitu. Kalau cuma kita menginfokan saja kayak gitu ya, orang itu mungkin berpikir bahwasanya oh iya penting, gitu. Jadi dia punya awareness, oh ini penting nih, gizi seimbang itu penting nih peraturan ini kayak gitu. Nah, tapi kalau dia tidak diinformasikan, tidak ada istilahnya curah pendapat, kayak gitu, tidak ada penyuluhan, kayak gitu, tidak adanya interaksi, kayak gitu ya, orang-orang akan berpikir ya udah penting aja. Jadi dia nggak lebih dari itu. Maksudnya nggak tertarik lagi, ya udah tahu aja, sekedar tahu aja bahwasanya ini penting loh. Terus habis itu setelah kita ada komunikasi langsung, nah ini ada evaluation ya. Jadi evaluasi tadi setelah interest ya, jadi setelah tertarik kayak gitu dilakukan dari komunikasi langsung kayak gitu. Nah ini harus ada dukungan sosial dan juga mental. Jadi ini bisa dari tokoh masyarakat juga ya, kayak gitu. Misalkan petugas puskesmas dan tokoh masyarakat ataupun dari tokoh kiai yaitu kepala desa kayak gitu. Dan tapi diberikan contoh-contoh nyata. Tadi kan udah ada komunikasi langsung ya. Nah, ini kita bisa memberikan contoh-contoh secara nyata nih, kayak gitu. Baik juga lewat komunikasi langsung, misalkan oh ini contohnya bahwasanya ketika ibu melakukan KB menggunakan spiral kayak gitu ya, atau menggunakan KB jenis lainnya kayak gitu. Ini efeknya tidak hanya untuk apa namanya, tidak hanya untuk menjaga jarak kelahiran, tapi juga untuk kesehatan ibu sekalian dan juga kesehatan bayi ya, karena lebih diperhatikan kayak gitu selama 2 tahun. Gitu. Jadi kita bisa memberikan informasi seperti itu lewat orang-orang yang berpengaruh supaya responden ini percaya bahwasanya oh iya benar, buktinya ini loh gitu. Dan akan berpengaruh gitu kan ya kalau kalau kita sudah memberikan bukti kayak gitu. Nah, setelah itu, setelah diberikan bukti secara langsung, nah ini ada trial kayak gitu ya. Jadi sudah ini nih sudah tahu nanti manfaatnya seperti apa. Baru nanti adoption. Nah, ini selanjutnya yang model herd belief behavior tadi, model herd belief yaitu ya. Jadi ini ada beberapa stimulan ya. Jadi beberapa stimulan atau motivasi yang nantinya akan menggerakkan ke action. Kita bahas di sini. Yang pertama itu adalah faktor manfaat dan kerugian. Jadi ini sebenarnya sama ya, karena memang model-model itu kan untuk melakukan perubahan perilaku ya. Nah, di sini biasanya ya saling berhubungan. Yang pertama manfaat dan kerugian. Jadi seperti yang tadi ya imunisasi gitu. Jadi kita bisa menimbang-nimbang manfaat dan juga kerugiannya itu seperti apa kayak gitu. Nah, ini contohnya perilaku baru yang dianut adalah melakukan jogging 3-5 kali seminggu selama 30 menit kayak gitu. Ini kita timbang-timbang nih, 3-5 kali seminggu selama 30 menit. Nah, ini kira-kira aku bisa melakukannya nggak sih? Manfaatnya nih, yang pertama manfaatnya, oh ini nanti aku tubuhku tambah sehat, kayak gitu. Pencernaanku juga lebih lancar, kayak gitu. Nah, kerugiannya apa nih? Nah, bisa jadi orang kan mikirnya kerugiannya tuh beda-beda ya, gitu. Mungkin kalau dari segi kesehatan gitu kita mungkin nggak mikir kerugiannya apa kali ya, gitu. Tapi pasti orang-orang untuk melakukan perubahan perilaku ini pasti punya pertimbangan. Oh ini kalau 3-5 kali ini terlalu banyak nih ya, gitu. Kalau aku ngelakuinnya 2 kali di weekend, terus sisanya di weekdays, kayak gitu, itu bakal
bakal mengganggu jam kerja misalkan ya. Kalau cewek itu ibu-ibu biasanya pagi-pagi masak gitu kan ya. Oh ini nanti nggak bisa nih 3 sampai 5 kali kayak gitu. Ataupun misalkan oh ini aku mau ini deh ke buat ke gym deh kayak gitu. Mau ini daftar member di gym kayak gitu. Nah, ini juga harus ada pertimbangan manfaat sama kerugian. Manfaatnya ternyata ada support system kayak gitu, support system. Terus di situ alat-alatnya lebih banyak, ada trainernya, gitu. Tapi juga ditimbang kerugiannya. Oh ini biayanya terlalu mahal ya kalau di gym ini, kayak gitu. Tapi juga pasti ada antara manfaat sama kerugian, pasti sebenarnya lebih baik manfaatnya ya, kayak gitu. Tapi di sini kerugian itu ya nggak masalah orang mempertimbangkan baik dari sosial maupun ekonomi, kayak gitu. Jadi dipertimbangkan kayak gitu. Selanjutnya, kepercayaan dan kesiapan mental. Nah, ini juga harus siap mental ya, karena memang harus konsisten. Kayak gitu. Nah, ini contohnya kepercayaan bahwa dia dapat terkena penyakit seperti TBC setelah orang tersebut merasa dapat terkena penyakit TBC dan manfaat pergi ke klinik sudah diyakini, muncul kecenderungan orang tersebut untuk berperilaku pergi ke klinik. Kayak gitu. Jadi dia sudah percaya bahwasanya misalkan lingkungan kerjanya ini dia riskan nih terkena TBC kayak gitu. Dia kerjanya outdoor kayak gitu ya. Terus dia banyak polusi kayak gitu. Jadi percaya sebenarnya bakal terkena TBC. Tapi apakah dia sudah siap mental nih kayak gitu. Siap mental untuk misalkan mengecek kondisinya ke klinik kayak gitu. Nah, terus nanti bagaimana misalkan dia sudah siap nih, dia harus mentameng dirinya bagaimana? Oh, harus lebih hygiene sanitasinya ditingkatkan. Nah, seperti itu. Jadi harus ada kepercayaan dan kesiapan mental dulu untuk melakukan perubahan perilaku, gitu, untuk mentameng dirinya. Gitu. Yang selanjutnya hambatan. Nah, ini hambatan tentu ya, gitu. Jadi memang perubahan perilaku ini hambatannya tidak hanya dari luar diri, tapi juga dalam diri kita. Karena kita sudah tadi ya di awal-awal kita sudah tahu faktor manfaat sama kerugiannya kayak gitu. Pasti ada hambatannya. Gitu. Hambatannya bisa jadi karena kita nggak konsisten. Kalau dalam diri sendiri ya tidak konsisten, masih males-malesan kayak gitu. Hambatan dari luar bisa dari teman, lingkungan sekitar kayak gitulah ya, kayak gitu. Nah, ini contohnya hambatan untuk pergi ke klinik gitu. Jadi dia misalkan hambatannya ternyata di jarak nih ataupun biaya kayak gitu. Ternyata untuk cek TBC itu biayanya mahal ya gitu. Walaupun dia sudah punya kepercayaan, kesiapan mental kayak gitu, tapi di sini hambatannya ternyata cek TBC tidak tercover oleh BPJS gitu. Misalkan seperti itu. Nah, akhirnya dia harus mengerogoh ini uangnya sendiri ya, nggak cukup nih kayaknya kayak gitu, harus kebutuhan lain lebih diprioritaskan. Akhirnya ya nggak jadi ke klinik kayak gitu. Ataupun karena hambatan ini ya jarak kayak gitu. Ternyata di rumah sakit kabupaten nih ya di daerah sini itu nggak ada nih cek TBC gitu, harus ke kota gitu. Jaraknya jauh, orangnya kerja kayak gitu, cuti susah kayak gitu. Nah, ini juga susah nih, termasuk hambatan juga. Makanya kita harus menimbang-nimbang juga ya kayak gitu. Tapi kalau memang dia sebenarnya sudah punya ini ya motivasi yang cukup tinggi kayak gitu, sebenarnya hambatan ini tidak terlalu membebani. Jadi pasti ada solusi. Sebenarnya pasti ada solusi. Jadi sebenarnya tergantung dengan komitmennya. Misalkan walaupun hambatannya mahal, kita bisa nabung dulu jarak gitu. Ya kita coba kalau ingin dapat cuti gitu ya sehari mengajukannya jauh-jauh hari. Gitu. Jadi selalu ada jalan sebenarnya. Yang selanjutnya latar belakang. Nah, ini latar belakang pendidikan, suku, agama gitu ya. Jadi perbedaan latar belakang ini akan mempengaruhi perubahan perilaku. Jadi kalau misalkan orang tersebut ternyata latar belakang secara pendidikannya
yaitu mengenai kesehatan, pasti perubahan perilaku yang misalkan perubahan perilakunya ke gaya hidup yang dia eating behavioral kayak gitu, itu pasti akan lebih mudah dibandingkan orang yang tidak punya latar belakang atau background mengenai kesehatan. Kayak gitu. Pasti dia agak lebih cari-cari infonya juga lebih, dan juga dia belum tentu, tadi kan awareness ya, awareness, terus habis itu trial juga kayak gitu, itu belum tentu dia mampu atau mau melakukannya kayak gitu. Pendidikan, terus juga ekonomi juga ya kayak gitu. Misalnya seminar-seminar kayak gitu bayar kayak gitu juga agak susah nih kayak gitu untuk ikutan kayak gitu ya. Kalau misalkan ini dapat informasi-informasi lewat YouTube sebenarnya sudah banyak kayak gitu. Oh ternyata harus ini, harus internetnya harus berapa giga kayak gitu. Kalau lihat-lihat video di YouTube nanti cepat habis nih kayak gitu. Jadi latar belakang seperti itu yang memang sebenarnya bisa menghambat dan juga bisa meningkatkan motivasi sebenarnya ya. Kalau memang dia latar belakangnya kayak tadi pendidikannya dia lebih ke kesehatan, kalau dibandingkan dengan yang non kesehatan pasti beda ya effort dan juga progresnya kayak gitu. Progresnya bisa jadi sama kayak gitu, tapi memang untuk ketahapannya itu berbeda. Yang selanjutnya sarana ya. Jadi ini sarana prasarana. Jadi SDM sama SDA-nya di Vaskes. Jadi orangnya tadi sudah menimbang-nimbang nih manfaatnya kayak gitu, manfaat kerugiannya, sudah aware kayak gitu ya. Terus dia mau ke klinik, tapi ternyata tidak ada sarana prasarana di situ. Ternyata untuk ngecek TBC itu nggak bisa di situ. Gitu. Akhirnya ya agak effort lagi. Gitu. Jadi yang di sini ya, jadi klien sudah tahu manfaatnya, sudah yakin punya kesediaan mental tinggi, sudah mempunyai latar belakang positif terhadap pelayanan kesehatan, tapi ternyata tidak terjangkau vaskesnya. Gitu. Jadi dia ternyata nggak ada fasilitasnya. Nah ini balik lagi nanti, gitu ya, balik lagi ke sini. Jadi agak lama gitu ya, kecuali memang kalau dia mengusahakan gitu ya. Yang selanjutnya cetusan atau cue to action. Jadi kalau nggak ada cetusan, ini biasanya nggak bakal melakukan perubahan perilaku kayak gitu. Jadi misalkan dia merokok kayak gitu ya, merokok tapi ternyata dia ngerasa bahwasanya it's fine kayak gitu, nggak ada pengaruhnya kok ke saya kayak gitu. Apa tuh yang informasi yang diberikan di bungkus rokok itu tidak terlalu ngefek ke saya kayak gitu. Terus sama aja kok orang ngerokok nggak ngerokok itu bakal mati juga kayak gitu. Jadi banyak sekali kata-kata seperti itu. Tapi kalau misalkan ada efek nih ke orang tersebut, misalkan ternyata dia paru-parunya mengkerut gitu ya, jadi dia nggak bisa mengembang. Akhirnya ya harus ini ya, harus dicek kayak gitu ya, paru-paru biasanya dikasih oksigen kayak gitu. Nah ini kalau dia sudah ada cetusan di sini, nah dia akan melakukan perubahan perilaku, dia akan menghentikan kebiasaannya ini. Tapi kalau nggak ada cetusannya, ini pasti juga akan susah untuk mengakhiri kebiasaannya itu. Gitu. Jadi ada beberapa faktor tadi ya yang memotivasi untuk melakukan perubahan perilaku dari model health belief tadi. Nah, ini yang terakhir bentuk perubahan perilaku ini ada 3 ya, perubahan alami, perubahan terencana, dan kesediaan untuk berubah. Perubahan alami ini dia alami ya, terjadi pada lingkungan, disebabkan kejadian alamiah kayak gitu. Karena perubahan lingkungan fisik, sosial, ekonomi gitu. Ini contohnya misalkan kalau kita dulu kayak gitu ya, zaman-zaman dulu kayak gitu. Masih nggak terlalu banyak kan ya outlet junk food, yaitu fast food ya itu. Jadi masih banyak makanan-makanan tradisional kayak gitu yang dia pengolahannya pun tidak terlalu banyak minyak, tidak terlalu banyak garam kayak gitu ya, tidak terlalu banyak gula kayak gitu. Tapi makin ke sini semakin banyak berdirinya outlet-outlet
junk food. Nah, itu juga akan merubah perilaku kita, eating behavioralnya kita akan berubah nih, kebiasaan makan kita akan berubah. Nah, kita mau yang kita menang ataupun lingkungan kita nih yang menang, kayak gitu. Ya kalau mencoba sebulan misalkan 1-2 kali ya nggak masalah. Tapi kalau terlalu banyak nih kita makan junk food, gitu ya. Sudah tahu ya bedanya junk food sama fast food ya. Jadi kalau terlalu banyak junk food, kita terlalu banyak makan makanan yang digoreng, tinggi lemak, tinggi gula, tinggi garam, kayak gitu, tentunya akan berefek nih ke kesehatannya kita. Otomatis lah ya, kayak gitu. Walaupun dia progresnya lambat nih, dia ngaruhnya ke tubuh kita, kayak gitu. Terus yang selanjutnya perubahan terencana. Jadi ini memang direncanakan oleh subjeknya, oleh respondennya, oleh kliennya. Gitu. Jadi dia sudah tahu manfaatnya nih, sudah aware. Jadi dia sudah menulis misalnya ya progres-progres apa atau plan apa nih yang mau dilakukan untuk membuat pola hidupnya ini sehat, aktivitas fisiknya, pemilihan makanannya, kayak gitu, pola hidupnya, kualitas tidurnya, kayak gitu, apa saja nih yang mau dilakukan. Kayak gitu. Yang terakhir, kesediaan untuk berubah. Nah, ini setiap orang mempunyai kesiapan yang berbeda ya untuk melakukan perubahan. Kayak gitu. Walaupun misalkan kita umurnya sama, background-nya sama, kesehatan, kayak gitu ya. Terus kita mungkin secara ekonomi sama, kayak gitu, sosial ekonomi sama gitu. Tentu kita akan ada perbedaan nih ke kesiapan untuk perubahan. Karena yang tadi, jadi kita apa namanya? Secara kita menimbang-nimbang manfaat kerugian, terus untuk yang sarana prasarana tadi kayak gitu contohnya itu pasti berbeda ya. Kayak gitu. Jadi pasti kesiapannya pun juga berbeda. Kayak gitu. Bisa jadi tapi ya konsistensinya itu sama, tapi kesiapannya tuh berbeda. Kesiapan yang berbeda tuh biasanya akan salah satunya berpengaruh sama progresnya juga. Ini progresnya ini cepat, ini progresnya lambat tapi ada progres gitu. Karena ini berpengaruh sama kesiapan kayak gitu. Nah, sebagian orang dapat sangat cepat tadi ya, dia cepat gitu ada progres perubahan perilaku, ada juga yang dia lambat gitu dalam mendapatkan perubahan perilaku. Nggak masalah sebenarnya mau dia cepat ataupun lambat karena memang kesiapan mental dan juga motifnya orang tuh beda-beda. Kayak gitu. Kesiapan orang berbeda-beda, motivasi orang itu berbeda-beda. Kayak gitu. Jadi yang penting buat kita sebagai konselor adalah terus memberikan semangat, dukungan, meningkatkan kepercayaan diri ya kepada kliennya untuk melakukan atau untuk tetap melakukan perubahan perilaku. Ya, karena konsisten itu beda ya, susah banget, konsisten itu susah. Kayak gitu. Ada yang dia memang ada support sistemnya, ada yang dia harus mencari-cari nih support sistemnya, kayak gitu. Karena tentunya kalau support sistemnya hanya pada diri sendiri, itu akan lebih susah untuk membangunnya dibandingkan kalau kita ada support system di sekitar kita. Kayak gitu. Ya sebenarnya keberhasilannya bisa jadi sama, tapi tingkat kesusahannya pasti berbeda. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, jadi ada 2 materi saya yang itu sudah ada di ini ya, di YouTube ya.